Shalom Bapak Ibu Saudara, kita akan membahas Amsal 29 ayat 18. Bila tidak ada wahyu menjadi liarlah rakyat, berbahagialah orang yang berpegang pada hukum. Beberapa orang seringkali mengganti kata wahyu dengan kata visi, karena mereka menganggap versi bahasa Inggrisnya vision, lalu mereka mengatakan bahwa kalau kita tidak punya visi atau impian, tujuan di dalam hidup kita akan jadi liar. Nah, apakah benar demikian? Ternyata kalau kita lihat, kata vision di dalam bahasa Inggris itu mempunyai banyak arti. Bukan tentang impian atau tujuan saja, tetapi bicara juga tentang penglihatan, daya lihat, atau bisa bicara tentang wahyu, atau vision itu juga bisa diartikan hantu dan bahkan bayangan. Nah, kita akan lihat lebih lanjut di dalam bahasa Ibrani, kata wahyu di situ memakai kata kauson. Dalam kata kerjanya itu gazah atau melihat. Nah, ini mengacu pada komunikasi ilahi kepada para nabi. Nah, seperti Tuhan memberikan petunjuk pada nabinya untuk disampaikan pada umat Tuhan, supaya petunjuk itu menjadi bimbingan dalam kehidupannya. Jadi ini bukan bicara tentang tujuan atau rencana individu, bahkan impian pribadi maupun organisasi. Jadi kalau kita lihat di sini, hukum di sini mengacu pada kitab suci, bentuk konkret dari wahyu itu sendiri. Jadi bisa kita simpulkan juga, ketika tidak ada wahyu kenabian, akan ada kekacauan. Tetapi mereka yang menyimpan wahyu yang terkandung dalam kitab suci itu akan menemukan berkah. Nah, wahyu ini itu bicara tentang standar hidup yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Jadi kalau kita tidak ada standar kehidupan yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita, maka kita akan menjadi liar atau tidak terkendali. Nah, kehendak Tuhan itu sendiri atau standar yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita itu ada di dalam kitab suci atau Alkitab. Dan itu perlu kita pegang, karena kalau saat kita memegang standar kehidupan yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita, maka kita akan hidup berbahagia. Nah, versi TMV-nya mengatakan bangsa tanpa bimbingan Allah menjadi bangsa yang penuh kekacauan. Berbahagialah orang yang taat kepada hukum Allah. Jadi kita tahu saat ini bahwa kata vision dalam versi bahasa Inggris itu tidak bisa diartikan sebagai visi, sebagai tujuan, impian, atau sebuah cita-cita pribadi ataupun organisasi. Tapi yang dimaksud vision dalam bahasa Inggris itu akan lebih tepat diartikan di dalam bahasa Indonesianya adalah sebagai wahyu yang membimbing setiap umat Tuhan untuk melakukan standar hidupnya. Jadi memang akan lebih tepat itu adalah kalau kita tidak mempunyai wahyu bimbingan dari Tuhan, kita akan menjadi liar. Dan wahyu bimbingan itu bisa kita temukan di dalam yang namanya kitab suci atau hukum-hukumnya di dalam Alkitab. Maka dari itu kita perlu berpikir cerdas dan kita tidak asal-asalan untuk memakai ayat-ayat Alkitab, lalu mungkin kita mengagung-agungkan yang namanya visi-visi pribadi, ataupun bahkan kita tahu visi-visi organisasi, dan kita menipu setiap umat yang ada. Mari saat ini kita tahu apa makna yang sebenarnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.